Selamat malam saudara, Shalom. Kita berjumpa lagi di Mezbah Doa malam hari ini. Ya, saya percaya kita semua baik dalam keadaan sehat luar biasa. Karena Tuhan yang memelihara kita, karena Tuhan yang menyertai kita di tengah masa sulit pun. Ketika kita terus percaya dan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menyertai umatnya yang selalu berserah dan berharap hanya kepada Dia. Biarlah hari-hari ini kita boleh semakin mendekatkan hati dan iman kita kepada Tuhan, sebab tidak ada tempat lain untuk kita bisa melarikan diri atau mencari apapun selain di dalam hadirat Tuhan. Mari kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita masuk di dalam pujian penyembahan kita kepada Dia. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami membawa pujian penyembahan kami yang menyenangkan hati-Mu. Kuduskan, layakkan setiap kami untuk membawa persembahan yang terbaik bagi Engkau. Kami bersyukur Tuhan betapa besar kasih-Mu bagi kami, sehingga Engkau melupakan dosa dan pelanggaran kami. Engkau buang segala dosa kami ke dalam tubir laut Tuhan, dan Engkau membenarkan kami. Terima kasih Bapa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Katakan, jauh ke dalam tubir laut Tuhan Kau lemparkan, jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku, tiada Kau perhitungkan pelanggaran. Sekali lagi saudara katakan, sejauh timur dari barat kami tahu Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat kesalahan kami, tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaran kami, perhitungkan pelanggaranku. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Mari angkat tanganmu, katakan, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina Tuhan, pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Lebih lagi katakan, betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tiada Kau pandang hina Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, ku berterima kasih
pengampunan yang Engkau beri Tuhan. Amin. Yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu, Tuhan. Bahkan seberat apapun dosa yang kita lakukan, saat kita mau datang minta ampun, Dia Tuhan yang mengampuni. Dia Tuhan yang menguduskan. Dia Tuhan yang menerima kita apa adanya. Karena itu datanglah pada Dia sekarang, saudara. Karena tidak untuk selamanya Dia murka, tapi untuk selamanya kasih setianya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami mau berterima kasih Tuhan. Kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan-Mu Bapa, pengampunan yang Kau beri. Lebih lagi saudara katakan, oh betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tiada Kau pandang hina Tuhan, pandang hina hati yang hancur. Terima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan-Mu Tuhan yang Kau beri, amin. Kau beri, pulihkanku. Terima kasih buat kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Kau tunjukkan bagi kami, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan Tuhan semua yang kami perlu Bapa, amin. Perlu Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Perlu Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau lebih lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan, amin. Yang ku perlu Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.
Percayalah Dia Bapa yang setia dalam hidup kita, saudara. Bahkan mungkin ketika engkau menganggap Dia tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia Tuhan yang tidak pernah mengingkari perkataannya sendiri. Mari kita teguhkan hati dan iman kita untuk terus berharap dan bersyukur kepada Dia. Dia yang setia, Dia yang mulia. Katakan lebih lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlu, Tuhan, yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau lebih lagi katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Kau tunjukkan kasih, Engkau yang menunjukkan kasih setiamu kepada kami, Bapa. Amin. Kau menyediakan yang kami perlu, Tuhan. Engkau setia, Engkau mulia, Tuhan. Amin. Kau mulia dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dia Tuhan yang tidak pernah berhenti dengan kesetiaannya kepada kita, saudara. Karena itu biarlah kita mau tetap menyembah, memuji Dia sampai selama-lamanya, Tuhan, dalam hidup ini. Apapun keadaan kami mau tetap bilang Kau baik. Kami mau puji, kami mau sembah Engkau, Tuhan yang ajaib bagi hidup kami. Kami mau terus tinggikan nama-Mu, Bapa, karena itulah kekuatan dalam hidup kami. Ketika kami dekat dengan Tuhan, ketika kami meninggikan, memuji nama-Mu, Bapa. Ini ungkapan dari hati yang kami mau katakan di hadapan Tuhan. Selamanya ku puji, sembah Yesus selamanya. Kami sanjung nama-Mu, Tuhan. Ku sanjung nama-Mu sampai selamanya. Selamanya tekadku menyenangkan-Mu, senangkan Engkau selamanya. Kau segala-galanya, Tuhan. Amin. Segala, lebih lagi katakan selama-lamanya, Tuhan. Selamanya ku puji, kami sembah Kau, Yesus. Amin. Yesus, selamanya kami menyanjung nama-Mu, Tuhan. Amin. Nama-Mu sampai selamanya. Selamanya tekad kami, Tuhan, tekadku menyenangkan-Mu.
Engkau segala-galanya, segala. Lebih lagi dari hatimu saudara katakan di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami puji, ku sembah Yesus selamanya Tuhan, amin. Kami sanjung, ku sanjung namamu sampai selamanya Tuhan. Ku bertekad Tuhan, senangkan Engkau selamanya. Kaulah segala-galanya di hidup kami Tuhan, segalanya. Sampai selama-lamanya kami mau menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Lebih lagi mari kita angkat tangan katakan, selamanya kami puji Kau, kami sembah, ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung nama-Mu Tuhan, yes Lord, oh, sampai selama-lamanya, selamanya. Tekadku Tuhan, oh, senangkan Engkau Yesus, Engkau selamanya. Kau segala-galanya, segalanya. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan, dalam hati kami. Kau segalanya yang kami sembah. Tidak ada Allah lain dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau apapun keadaan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Kami bertekad senangkan hati-Mu Bapa. Pimpin setiap kami Tuhan hari ini agar hidup kami berjalan dalam jalan kebenaran. Biarlah kami mengerti kebenaran firman-Mu lebih lagi. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, kenalkan saya Kori dari NTT. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya lahir dari keluarga Kristen, tapi Kristen KTP, yang tidak takut akan Tuhan Ibu. Tiap minggu memang saya ke gereja, tapi masih percaya hal-hal dunia. Bahkan masih pakai obat-obatan untuk jaga badan. Akhirnya sekarang saya sudah menikah, dan karena keadaan ekonomi saya harus jadi TKW di Hong Kong. Di Hong Kong inilah saya mengikuti ibadah online. Karena mulai pandemi kita tidak bisa keluar rumah. Dan dari situlah saya baru tahu bagaimana menyembah Tuhan yang baik. Bagaimana menyembah Tuhan yang benar. Terus bagaimana berpuasa dan juga menabur. Karena di kampung saya tidak pernah diajarkan tentang semua itu. Dan di saat saya mengikuti ibadah online, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, Bu.
Saya juga bisa menangis dan merasakan kedamaian di hati saya luar biasa yang saya tidak pernah rasakan sebelumnya. Saya mulai jatuh cinta dengan Tuhan. Hingga akhirnya setiap hari saya baca Alkitab. Setiap pagi jam 4 saya bangun pujian penyembahan. Lalu setelah itu saya mengikuti mesbah syukur. Saya juga rajin berpuasa, Bu, 40 hari saya berpuasa. Dan disitulah Tuhan mulai merubah hidup saya. Karena dulu saya ini orangnya suka marah-marah, selalu merasa cemas, khawatir, bahkan ketakutan. Dan juga banyak melakukan dosa persinahan, perselingkuhan di masa lalu. Tetapi melalui ibadah online, Tuhan benar-benar merubah hidup saya. Karena dulu orang tua saya masih percaya pada hal-hal dunia. Jadi saya tidak menyadari bahwa saya juga dulu pernah dikasih minum daun-daun untuk dimakan juga. Akhirnya di saat saya benar-benar bertobat, saya taat kepada Tuhan dan setia beribadah bahkan berpuasa, saya baru merasakan bahwa ada roh-roh yang lain dalam diri saya. Dari situlah saya mulai melakukan peperangan dengan diri saya, dalam diri saya, di mana dalam mimpi saya selalu berperang dengan setan-setan, Bu. Dan akhirnya saya harus melakukan pelepasan beberapa kali. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan yang sangat baik, Bu. Dan terlalu baik buat saya. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu saya. Dan Dia juga tidak pernah menghitung berapa banyak dosa yang saya lakukan. Namun Tuhan tetap mau menerima saya sebagai anak-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga terima kasih buat Ibu Debbie lewat semua khotbah-khotbah Ibu yang selalu menguatkan saya dan saya terus belajar untuk taat dan setia. Saya juga belajar hidup kudus, menjauhi hal-hal dosa. Terima kasih Tuhan, inilah kesaksian saya Ibu. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga serta semua tim Mesbah Doa. Amin, amin. Puji Tuhan, satu kesaksian yang indah dari seorang yang jauh ya, seorang TKW yang ada di Hong Kong. Saudara, tadinya hanya Kristen KTP yang tidak takut akan Tuhan. Sampai ketika pandemi terjadi, dia mulai mencari khotbah-khotbah online. Lalu dia menemukan khotbah-khotbah saya dan juga Mesbah Doa. Di sanalah dia belajar bagaimana menyembah Tuhan yang benar. Bagaimana menjadi orang Kristen yang taat, ya, bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya dia terus mencari Tuhan, ya, dan yang luar biasa, dia berkata dia mulai belajar berpuasa. Ya, seperti yang beberapa hari lalu kita bahas, berpuasa itu kalau lahir dari sikap hati yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan dan mengalami perubahan hidup, maka itu akan mendatangkan kuasa. Tapi kalau puasa itu hanya karena ikut-ikutan, ya, hanya karena mau dilihat orang dan lain sebagainya, maka itu malah mendatangkan murka Tuhan. Ya, apa yang dilakukan saudari kita Kori, dia berhasil saudara. Lewat puasa dia berperang melawan kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat, roh-roh yang lain yang ada dalam dirinya. Ya, kita tahu bersama, ya, itu pasti adalah kuasa Tuhan. Tuhan yang membukakan, bahkan Tuhan yang memulihkan keadaan diri. Karena itu saudara, hari ini saudara yang merasa ada kuasa lain dalam dirimu, ya, saudara bisa melakukan peperangan. Saudara berpuasa untuk meminta kuasa Tuhan. Dan kita melihat saudara apa yang dialami oleh saudara kita, ya, Kori, dia mengalami sungguh-sungguh perubahan. Dia mengalami apa yang namanya peperangan rohani. Dia mengalami apa yang namanya melawan segala kuasa-kuasa jahat yang coba menyerang dia. Ya, kita bersyukur saudara. Ya, biarlah
di tanah perantauan di Hong Kong sana, ya saudara kita boleh tetap kuat ya. Dan dia juga berkata dilepaskan dari segala roh-roh dunia, ya segala kejahatan yang dulu pernah dia lakukan, amarah, kebencian, kenajisan, percabulan. Semua dilepaskan Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan. Karena itu mari kita lakukan bagian kita hari-hari ini. Terus cari perkenanan Tuhan, terus bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, sebab Tuhan itu melihat hati kita yang sungguh-sungguh rindu. Sebab Tuhan itu memperhitungkan semua harga yang kita bayar. Terima kasih buat Ibu Kori, kesaksiannya luar biasa. Tuhan memberkati. Dan kita akan lanjutkan pembacaan malam hari ini saudara. Kemarin kita sudah sampai di Sakaria pasal yang ke-8. Ya, Sakaria pasal yang ke-8 kemarin kita sudah baca tentang keselamatan bagi Israel. Ya, dan kita sudah baca kemarin ayat yang ke-9, beginilah firman Tuhan semesta alam, kuatkanlah hatimu hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan, untuk mendirikan bait suci itu. Ya, Tuhan bilang, ya jangan takut, kuatkanlah hatimu. Sebab ketika dasar bait Allah itu sudah diletakkan, maka Tuhanlah yang akan menolong untuk melanjutkan segalanya sehingga semua boleh terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Ya, ayat yang ke-11 berkata di sana saudara, tetapi sekarang aku, huruf besar ya Tuhan, tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan berkata kalau dulu dia murka, maka sekarang dia berbelas kasihan. Ya, dia berkata sendiri di sana, tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Ya, murka Tuhan surut, ya, dan akhirnya dia mengasihi bangsa itu. Tuhan bilang tidak seperti dulu lagi. Dia murka terhadap bangsa itu, tapi sekarang adalah janji pemulihan bahwa Israel akan dipulihkan dengan didirikannya kembali bait Allah. Terjadi pemulihan di negeri itu. Saudara, kalau kita mau lihat pemulihan dalam hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, maka mari kita membangun bait Allah saudara dalam kehidupan kita, rumah tangga kita. Ayat 12, melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya dan langit akan memberi air embunnya. Maka aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Ya, saudara, kita lihat di sini Tuhan sendiri yang berjanji bahwa Dia yang akan memulihkan umatnya. Ya, sehingga hubungan perjanjian itu dibaharui antara Tuhan dan umatnya. Seluruh umat akan dipenuhi dengan hadirat Allah, bahkan janji akan pemulihan dan pengampunan ini. Ya, terjadi saudara dan digenapi oleh Tuhan. Ya, ayat yang ke-9 tadi saya dikatakan saudara bahwa sejak dasar rumah itu diletakkan, kamu tidak perlu takut lagi kata Tuhan. Ya, bahkan ayat yang ke-11 di sana dikatakan, tapi sekarang aku tidak lagi seperti aku yang dahulu. Ya, terhadap sisa-sisa bangsa ini Tuhan mengasihi bangsa itu. Dia mau memulihkannya. Bahkan ayat 12 dikatakan Tuhan bilang bukan murka lagi akan terjadi, tetapi melainkan ayat 12, aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Ya, janji pemulihan, kemakmuran akan terjadi kembali di negeri itu ketika mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Ayat 13, dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Wow, janganlah takut, kuatkanlah hatimu kata Tuhan. Ya,
Jadi saudara, kita melihat di sini kalau tadinya mereka telah menjadi kutuk bagi bangsa-bangsa, tapi ketika Tuhan memulihkan keadaan mereka, Tuhan berkata bahkan, ya, kaum Yehuda dan kaum Israel, sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Tadinya mereka menjadi kutuk bagi bangsa-bangsa, bagi orang di sekelilingnya, tetapi akhirnya Tuhan mengangkat mereka menjadi berkat. Perhatikan saudara, ya, Tuhan bilang ayat 13, dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk, sekarang Tuhan bilang, aku akan menjadikan kamu menjadi berkat. Ya, ketika orang dalam keadaan terkutuk hidupnya saudara, ya, ketika orang melakukan dosa maka hidupnya terkutuk, bahkan dia menjadi kutuk bagi bangsa-bangsa lain. Tapi waktu Tuhan memulihkan, Tuhan mengampuni, Tuhan menyelamatkan, maka Tuhan sanggup merubah yang tadinya menjadi kutuk sekarang menjadi berkat. Mari kita lihat apakah hidup kita ini berdampak menjadi kutuk bagi orang atau menjadi berkat bagi orang. Dimulai dari rumah tangga kita, apakah sebagai seorang suami kita menjadi berkat bagi isi dalam rumah tangga kita, bagi istri dan anak-anak kita, atau sebagai suami kita menjadi kutuk di tengah keluarga karena dosa, ya, membawa kutuk itu turun dalam rumah tangga kita. Sebaliknya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, apakah kita menjadi berkat atas rumah tangga kita atau kita menjadi kutuk bagi suami dan anak-anak kita karena dosa kita. Ingat saudara, dosa itu akan membawa kutuk, ya. Orang tua, kalau engkau berdosa, anakmu bisa ikut menanggungnya. Ya, karena itu mari kita sungguh-sungguh berdoa saudara, supaya hidup kita ketika Tuhan pulihkan, kita menjadi berkat dan bukan menjadi kutuk bagi orang di sekeliling kita. Tuhan bilang kalau dulu engkau menjadi kutuk, maka sekarang engkau akan menjadi berkat. Ya, dan ayat yang ke-13, ya, ayat yang 14 sekarang. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu, di sana dikatakan, ya, ketika nenek moyangmu membuat aku murka dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, ayat 15, maka pada waktu ini aku akan kembali bermaksud baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut, saudara, firman Tuhan. Ya, jadi selama lebih dari 15 tahun Allah dan nabi-nabinya mendesak bangsa itu untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah. Ya, sekali lagi Allah mendorong mereka dengan berbagai penglihatan tentang masa depan. Kita mungkin seringkali saudara, ya, tergoda untuk menunda-nunda pertobatan kita, tergoda untuk menunda-nunda melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, tapi apalagi orang yang tidak mau merespon atas rencana Allah atas hidupnya. Jangan sampai saudara, ya, kita merasa tidak beriman untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, mari kita sungguh-sungguh bersikap, berespon dengan benar ketika Tuhan mau kita menyelesaikan pekerjaannya. Walaupun kita mungkin tidak suka atau mungkin terlalu sulit di depan kita, ya, tetapi janji-janji Tuhan, ya, mengenai masa depan atau mengenai rencananya atas hidup kita, ya, biarlah itu yang mendorong kita saudara untuk melakukan semua rencana Tuhan. Allah mengetahui akan seperti apa hasil kerja keras kita. Karena itu kita, ya, bisa memberi, ya, yang terbaik bagi Tuhan. Yang saya percaya saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat hidup kita, maka Tuhan juga akan disenangkan. Ya, karena itu saudara, ya, biar kita mau terus berkata kepada Tuhan. Tuhan berkata, jangan takut, sebab aku akan kembali memulihkan engkau. Ya, ayat 16, dan inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama, berkatalah benar seorang kepada yang lain, laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Ya, jadi Tuhan berkata saudara, apa yang harus engkau lakukan, ya, supaya hidupmu itu benar, supaya berkat Tuhan tercurah, supaya keselamatan bisa ada di negeri kita, ya. Tuhan memberikan beberapa langkah untuk mereka jalani.
Kita percaya ketika kita mau taat, kita akan lanjutkan besok pembacaan ini. Kita sudah sampai pada ayat yang ke-14 ya. Besok kita akan lanjut ayat 15. Saya percaya saudara ya, dari kitab ini kita belajar bahwa ya Tuhan itu tidak selama-lamanya murka. Ada saatnya Dia berbelas kasihan untuk memulihkan keadaan kita. Yang penting kita mau setia datang kepada Dia, kita mau terus berkata kepada Tuhan bahwa Dia baik, Tuhan luar biasa buat kita. Karena itu kami bersyukur Tuhan malam ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat segala yang terbaik Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi imam yang menjadi berkat dan bukan kutuk bagi keluarga kami, rumah tangga kami. Biarlah kami menjadi ibu atau istri yang menjadi berkat dan bukan kutuk di dalam rumah tangga kami. Biar hari-hari ini Tuhan kami introspeksi diri, bagaimana dampak kami di tengah keluarga, rumah tangga, bahkan pelayanan kami. Biarlah kami menjadi berkat bagi banyak orang dan bukan menjadi kutuk bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, sucikan kuduskan kami, layakan kami para suami, istri, anak-anak hidup takut Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Kami percaya masa depan kami ada dalam tangan Tuhan, bahkan jodoh anak-anak kami Tuhan yang pegang kendali. Tuhan juga terus memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang terus berharap dan mencari Engkau. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang ada dalam tekanan yang berat, Tuhan tolong jamah dan lawat. Yang sakit bagian manapun sekarang tumpangkan tangan dan perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Biarlah Bapa Engkau sendiri yang turut bekerja mendatangkan kebaikan, kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih buat segala yang terbaik yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Biarlah malam ini Tuhan Engkau sembuhkan secara jiwa kami, tidak ada amarah, kepahitan, kebencian, tapi yang ada sukacita. Berkati setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa dan ikatan dosa yang berat. Narkoba, minuman keras, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan rokok, judi, game online, yang terikat dengan obat-obatan terlarang, obat tidur, ya obat penenang. Tuhan tolong lepaskan kami sehingga kami dimerdekakan. Tuhan juga Engkau yang terus memberkati setiap mereka yang ada pergumulan dalam hal keuangan, rumah tangga Tuhan, yang mengalami terlilit hutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mereka yang sedang berusaha menjual aset, menjual rumah, Tuhan turut bekerja mendatangkan para pembeli untuk mereka menyelesaikan masalah keuangan. Tuhan turut bekerja, Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup kami Bapa. Engkau juga membebaskan setiap mereka Tuhan yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, iri hati, kepentingan diri sendiri, yang terikat dengan kepahitan, dendam. Kami tolak, patahkan, hancurkan. Yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah anugerah-Mu tercurah sehingga hidup kami boleh dipulihkan dan dibawa dalam perkenanan-Mu Bapa. Tuhan Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau berkati Bapa sehingga Tuhan mereka boleh bekerja dalam takut akan Tuhan. Bangsa ini dipulihkan Tuhan, rakyatnya diberkati Tuhan, dan terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan yang pegang kendali. Tuhan juga Engkau terus memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang berharap padamu. Mereka yang rindu punya keturunan Tuhan, jamah dan lawat. Mereka yang berkekurangan Tuhan, memberi kecukupan. Mereka yang mencari pekerjaan Tuhan, beri yang terbaik. Bapak Engkau juga terus memberkati semua yang ada di bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu, lawat Tuhan dan jamah, agar setiap anak-anak-Mu boleh sungguh-sungguh berdiri bagi kota dan bangsa mereka, memohon hujan pertobatan tercurah. Bahkan secara khusus juga kami berdoa Tuhan untuk mereka di bangsa-bangsa yang terus setia berdoa. Tuhan tolong dan jamah dan lawat Tuhan untuk mereka juga boleh sungguh-sungguh menjadi berkat di kota-kota dan bangsa mereka. Di tengah masa pandemi kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal, orang berbalik meninggalkan dosa kembali kepada jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa,
Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup memulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin, amin. Shalom dan Immanuel.